menyepakati kegiatan kita yang akan kita laksanakan awal semester ini ya. Awal semester Juli Desember 2024. Di sini kami bertiga, saya Suherman sebagai ketua dalam kegiatan ini sekaligus Kepala Departemen Matematika FMIPA Universitas Negeri Padang. Di sini sudah hadir juga Pak Fritgo Tasman, ya. Oh, ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Ya. Kemudian yang kedua Pak Sadam Al-Aziz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, saya ceritakanlah dulu kronologis dari sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini ya. Ya, beberapa bulan yang lalu saya menghubungi Ibu Novrileni untuk memintakan semacam surat eh, sebut aja surat kerjasama antara mitra MGMP Matematika SMP Kota Padang Panjang dengan eh, Prodi Pendidikan Matematika MIPA Universitas Negeri Padang untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, waktu itu kami buat proposal dan proposal itu dinyatakan lulus dan kita akan melaksanakan kegiatan tersebut untuk beberapa kali pertemuan. Nah, tentu pada malam hari ini kita akan menyepakati pertemuan-pertemuan tersebut ya. Apakah pertemuan itu kita laksanakan setiap hari MGMP atau kita laksanakan kegiatan itu eh, ada beberapa hari berturut-turut ya, misalnya Sabtu Minggu berturut-turut, kemudian minggu depannya Sabtu Minggu lagi berturut-turut, atau kita laksanakan khusus pada hari MGMP saja. Nah, seperti itu. Itu yang akan kita sepakati malam ini. Satu. Kemudian nanti Pak Sadam akan memaparkan sedikit apa yang akan kita laksanakan beberapa kali pertemuan tersebut. Ya, sehingganya kita akan mempersiapkan diri apa yang harus dipersiapkan dalam pertemuan tersebut. Nah, materi yang akan disampaikan Pak Sadam tersebut mungkin bisa jadi bertambah ya, ada tambahannya sesuai dengan apa yang kita diskusikan pada malam ini. Bisa jadi Bu Novrileni nanti menawarkan, Pak, sebaiknya kita tambahkan materi ini, materi itu, ya boleh saja ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Sadam itu belum tertutup, nah, itu yang akan kami berikan. Tetapi bisa jadi nanti eh, teringat oleh Bu Dila kan, Pak, bagaimana kalau kita diskusi tentang ini? Atau Bu Wismar nanti itu juga, atau Pak Agus sendiri ya, nah, bisa mengusulkan. Jadi itu yang mau kita diskusikan pada malam ini ya, ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu pada awalnya proposal yang kami ajukan itu adalah judulnya Workshop Asesmen Diagnostik. Saya tampilkan ya supaya nampak. Ah, dia. Nih, di proposal itu ya yang diterima itu judulnya seperti ini. Workshop Asesmen Diagnostik dan Perancangan Modul Ajar Kurikulum Merdeka berbasis Teaching at Track Level atau TREL menggunakan GeoGebra Classroom dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan penerapan TIPEK bagi guru MBMP Matematika SMP Kota Padang Panjang, di mana sebagaimana ketuanya adalah saya sendiri, kemudian anggotanya Pak Sadam dan Pak Fritgo. Kemudian nanti kita dibantu pula oleh dua orang mahasiswa dan anggota mitranya adalah Ibu Novri Leni pada waktu itu ya. Ini adalah judul pengabdian kepada masyarakat kita. Nah,
Mungkin nanti Pak Sadam akan menjelaskan sedikit apa apa saja yang mau kita laksanakan pada beberapa kali pertemuan itu. Tergantung kesepakatan kita ya, ya nantinya. Untuk itu, untuk menghemat waktu, Pak Sadam sudah siap untuk menyajikan? Ya, Pak Suhe. Ya, silakan Pak Sadam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru eh, yang terdaftar dalam MGMP Matematika SMP Kota Padang Panjang. Kemudian Bapak Suherman dan Bapak Fritgo. Perkenalkan nama saya Sadam Al-Aziz sebagai tim pengabdian juga bersama Pak Suherman dan Pak Fritgo. Mungkin langsung saja Bapak Ibu, saya share screen. Mana ya? Apa sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, Baik. Pak. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suherman, judulnya seperti ini. Jadi yang akan kita diskusikan yaitu ada dua pokok bahasan. Yang pertama kompetensi pedagogi, ya, yang kedua TPACK. Nah, di kompetensi pedagogi ini nanti kita akan mendiskusikan tentang asesmen diagnostik, yaitu kita diskusikan asesmen kognitifnya dan non kognitifnya. Yang mana ini sebenarnya Bapak Ibu sudah pada tahu semuanya. Ini kita gunakan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa sebelum kita merancang pembelajaran atau kita membuat modul ajar dan LKPD. Kalau asesmen kognitif itu kita buat soal tes matematika yang berhubungan dengan materi prasyarat untuk materi yang akan kita ajarkan. Jadi dari sana kita akan mendiagnosa kalau materi prasyaratnya tidak dikuasai oleh siswa, maka kita harus mempersiapkan rancangan pembelajaran eh, yang berbeda dari biasanya seperti itu. Kalau asesmen non kognitif itu bisa dari gaya belajarnya bagaimana, motivasinya bagaimana, dan lain-lainnya. Kemudian kalau modul ajar itu nanti kita diskusikan tujuan pembelajarannya harus berformat ABCD. Kemudian kita harus rancang pembelajaran itu harus konstruktivisme. Artinya kita tidak memberikan barang jadi saja. Ini rumusnya, ini contoh soal dan pembahasannya, ini latihannya. Jadi seolah-olah siswa nanti lebih cenderung apa? Menghafal contoh-contoh soal atau prosedur gitu. Kemudian, jadi kita maunya siswa mengkonstruksi atau membentuk pemahamannya sendiri dari aktivitas yang kita buat. Kemudian pertanyaan pemantik. Jadi selama pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran, eh, kita harus banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memantik daya berpikir kritis dan kreatif siswa begitu. Misalnya dengan kita bertanya 5W1H kapan, kenapa, bagaimana dan lain-lainnya. Nah, kemudian di bagian ketiga di kompetensi pedagogi ini ada tadi sudah disampaikan oleh Pak Suherman juga teaching at the right level merupakan sebuah apa ya? Sebuah pandangan kita dalam merancang modul ajar. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada dua bentuk pendekatan dalam kita merancang modul ajar. Pertama TARL, yang kedua berbasiskan budaya gitu. Nah, kalau TARL ini teaching at the right level ini berarti kita harus merancang pembelajaran yaitu modul ajar dan LKPD sesuai dengan level-level siswanya. Sebagaimana kita sudah tahu semuanya, Bapak Ibu semua,
di kurikulum Merdeka itu kan konsepnya pembelajaran berdiferensiasi. Different artinya berbeda. Jadi siswa itu dia tidak sama dengan siswa-siswa yang lainnya. Dia masing-masing memiliki level-level dan levelnya itu berbeda dengan teman-temannya. Oleh karena itu, kita rancanglah modul pembelajaran yang mana dulu namanya RPP dan kita rancang juga LKPD sesuai dengan karakteristik dan kondisi siswa itu. Nah, dari mana kita tahu karakteristik atau kondisi siswa atau profil siswa itu? Kita tahu di asesmen diagnostik yang kita buat tadi. Jadi intinya sebelum kita mengajar, idealnya sesuai konsep kurikulum Merdeka, kita harus melaksanakan asesmen diagnostik sehingga kita dapat menggunakan hasil dari asesmen diagnostik itu bagaimana kondisi siswa kita sesuaikan rancangan pembelajaran modul ajarnya nanti. Nah, itu resume sekilas Bapak Ibu. Kita semua semua sebenarnya sudah tahu ya. Ini hanya mengulas sedikit lagi gitu ya, mereview sedikit lagi. Nah, itu kompetensi pedagoginya. Nah, bagaimana tentang technological pedagogical content knowledge-nya atau TPACK ini, TPACK ini, ini lebih kepada intinya bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi ya dalam pembelajaran kita supaya siswa yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Tentunya dengan perkembangan zaman sekarang, AI ya, Artificial Intelligence, IT sangat berkembang. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, dalam kegiatan PKM atau pengabdian yang kami laksanakan ini ya berbasiskan workshop. Jadi artinya workshop ini Bapak Ibu eh, nanti kita akan mengulas lagi materi-materi tentang modul ajar, asesmen diagnostik, kita ulas. Kemudian harus ada produk yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, jadi prinsip workshop seperti itu. Jadi kita berdiskusi, mengulas-ngulas materinya, ya tanya jawab gitu ya, bertukar pendapat segala macam gitu ya. Kita cari solusi kalau ada masalah. Nah, nanti Bapak Ibu harus menghasilkan tiap-tiap Bapak Ibu ya, idealnya seperti itu. Kami berharap tiap-tiap Bapak Ibu menghasilkan modul ajar buatan Bapak Ibu sendiri yang berbasiskan teaching at the right level tadi. Nah, karena prinsip workshop kita harus menghasilkan produk. Nah, apa aplikasi yang kita gunakan? Yaitu GeoGebra Classroom. Nah, itu namanya GeoGebra Classroom. Nah, kemudian apa aplikasi yang lainnya? Kalau kami menamakan Math Solver, yaitu bisa Photomath, Wolfram Alpha, dan ChatGPT. Nah, itulah sekilas dua pokok materi yang akan kita diskusikan selama workshop ini. Di sini ya foto-foto kami bertiga ya Bapak Suherman, saya sendiri dan Pak Fritgo. Nah, itu pendahuluannya. Saya lanjutkan. Eh, jadi kenapa kita perlu merancang itu ya? Jadi kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Jadi prinsip kita, kenapa kita harus merancang dengan sebaik mungkin? Tugas kita sebagai guru kan sudah tugas yang baik itu Bapak Ibu semua. Tapi kalau kita tugas yang baik itu tidak kita rancang dengan eh, organ terorganisir dengan baik, maka akan kalah kebaikan kita dalam mengajar itu dengan kejahatan yang terorganisir. Nah, inilah yang menjadi landasan kami membuat ini gitu ya. Sesuai dengan yang dikatakan Ali bin Abu Thalib gitu. Kemudian lanjut, kenapa kita harus menyesuaikan rancangan yang kita buat sesuai dengan karakteristik siswa-siswa kita? Kenapa kita tidak pakai saja eh, apa ya modul ajar yang sudah berkembang banyak gitu ya, atau modul ajar teman-teman kita, kolega kita yang di sekolah lain? Kenapa tidak kita pakai itu? Nah, ini alasannya. Karena kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya gitu. Jadi sesuai dengan kondisi siswanya. Jadi siswa itu different ya, pembelajaran berdiferensiasi. Itu landasan dalam kami membuat tema pengabdian seperti
tersebut ya. Nah, kemudian jadi selanjutnya tadi sudah kita bahas di kompetensi pedagogi kita harus membuat modul ajar. Tentunya modul ajar itu ada komponen di dalamnya tujuan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu eh, sudah tahu sebenarnya hal-hal ini ya. Kita harus membuat tujuan pembelajaran yang sedetail mungkin. Nah, kembali kita ingat-ingat lagi bahwasanya tujuannya harus berformat ABCD seperti ini. Yang sering kita lupa adalah tujuan pembelajarannya kita tidak memasukkan bahagian behavior ini gitu ya dan kondisi ini. Ya, sering kita tidak memasukkan kondisinya itu maksudnya ya gitu ya. Kita hanya sering peserta didik dapat menemukan rumus luas lingkaran gitu seperti itu. Tapi dengan cara apa peserta didik menemukan rumus luas lingkaran itu? Ah, itu yang kita sering lupa, condition itu. Nah, di dalam pembelajaran berbasis konstruktivisme termasuk kurikulum merdeka itu harus ditemukan oleh siswa. Jadi tidak sekedar baca buku ini tentang rumus luas lingkaran apa VR kuadrat. Tidak, kita mengharapkan dari modul ajar yang kita buat ada aktivitas penemuan ya, ada aktivitas konstruktivisme dari siswa-siswa kita dari rancangan yang telah kita buat. Nah, contohnya di sini bagaimana menemukan rumus luas lingkaran yaitu melalui media geometri manipulatif gitu. Jadi dengan memanipulasi lingkaran tersebut dipotong-potong kemudian disusun lagi menjadi bangun datar tertentu, misalnya persegi atau segitiga dan lain-lainnya. Jadi yang sering kita lupa mungkin bagian condition ini, C ini. Nah, itu yang harus kita persiapkan bersama, kita pikirkan bersama bagaimana rancangan pembelajaran kita jelas gitu Bapak Ibu semua, tujuannya apa, tapi harus ada kondisinya jelas. Dalam makna kondisi ini yaitu bagaimana atau apa aktivitas siswa untuk mencapai eh, tujuan tersebut. Nah, ini dapat kita lihat sesuai dengan tujuan yang telah dibuat tadi ABCD. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa siswa berpraktik langsung. Siswa diminta membawa beberapa lingkaran gitu ya. Membawa lingkaran yang masing-masing kelompoknya berbeda ukurannya. Bisa jadi kelompok satu menggunakan pendekatan menjadi persegi panjang, kelompok dua menjadi segitiga, dan kelompok berikutnya menjadi bangun-bangun yang lain. Sehingga itu pembelajarannya konstruktivisme dan menarik. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagian yang B-nya Bapak Ibu ya. Bagian B-nya penerapan teknologinya di mana? Nah, disinilah penerapan teknologinya. Kita menggunakan GeoGebra Classroom. Nah, GeoGebra Classroom sesuai namanya, GeoGebra tentu Bapak Ibu udah pernah ya memperoleh mungkin pengabdian-pengabdian serupa atau pernah membaca GeoGebra itu adalah geometri dan aljabar. Jadi memang khusus untuk geometri dan aljabar. Nah, apa bedanya GeoGebra Classroom ini? Nah, GeoGebra Classroom ini kita dapat membuat LKPD Bapak Ibu semua. Jadi dapat kita buat LKPD-nya yang mana tadi eh, kita harus menghasilkan produk modul ajar. Modul ajar itu termasuk LKPD-nya. Jadi LKPD-nya kita buat LKPD berbasis digital. Nah, disitulah letak penggunaan teknologinya menggunakan GeoGebra Classroom. Ini saya share GeoGebra-nya. Ini dia. Ini yang namanya GeoGebra Classroom. Jadi kita buat LKPD. Nah, ini LKPD-nya yang telah kita buat. Nah, ini eh, pada materi jaring-jaring kubus misalnya seperti ini. Ada prosesnya. Apakah kelihatan Bapak Ibu semua? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ada prosesnya seperti ini. Nah, biasanya kita apa ya? Mungkin ada keterbatasan kita hanya menjelaskan menggunakan audio saja, kita berbicara saja, tetapi siswa sebenarnya membutuhkan
visualisasi seperti apa sih eh, jaring-jaring dari kubus tersebut. Bagaimana, kenapa kok seperti itu bentuknya? Bagaimana prosesnya seperti itu? Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi yaitu GeoGebra ini. Dapat kita lihat seperti ini. Dan ini masih banyak yang lain-lainnya, tidak hanya seperti ini saja. Banyak konten-konten atau materi matematika yang dapat kita manfaatkan dari GeoGebra ini. Nah, ini salah satu contoh saja. Ini bisa di bagian soal ada juga di GeoGebra ini. Misalnya ini kita jawab, bisa ada keterangan korek atau segala macamnya. Di sini kita bisa buat aktivitas pembelajarannya, tujuannya apa. Jadi banyak yang bisa kita buat. Nah, kenapa namanya classroom? Karena di sini kita dapat melihat Bapak Ibu semua. Ketika LKPD yang kita buat ini kita share, jadi kita share ke siswa melalui linknya kita share ke WA atau apa gitu, maka siswa akan bergabung kepada classroom kita, ruangan kelas kita. Inilah contohnya siswa yang bergabung. Nah, akan kelihatan proses yang real time, artinya proses yang online. Apa yang diklik siswa, apa yang dikerjakan siswa, dapat kita lihat langsung gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Beda dengan apa Google Form. Kalau kita memberi soal di Google Form, kita nak tahu prosesnya sedang berjalan sampai mana siswa itu. Tapi kalau dengan GeoGebra Classroom, kita akan tahu sampai mana siswa itu mengerjakan, kesalahannya apa, apa yang dikerjakannya. Nah, ini eh, LKPD yang telah dikerjakan siswa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semua, uraian dari apa ya, ringkasan dari pengabdian ya, kegiatan pengabdian yang akan kita laksanakan bersama. Saya ringkas kembali bahwasanya dalam workshop ini yang akan kita hasilkan yaitu eh, modul ajar ya, modul ajar yang berbasiskan teaching at the right level gitu ya. Nah, yang mana kita harus melakukan asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita mengajar, misalnya minggu depan kita mau ngajar, berarti kita harus memberikan soal tes awal dulu kepada siswanya. Misalnya kita berikan operasi hitung bilangan bulat misalnya. Karena kita mau mengajar materi tentang aljabar misalnya. Akan butuh operasi hitung bilangan bulat misalnya. Jadi kita tes itu dulu. Ternyata kalau kita tes, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, dari situ kita dapat merancang pembelajaran yaitu modul dan LKPD-nya. Nah, bagaimana cara kita merancang modul dan LKPD-nya? Kita digitalkan. Nah, disitulah letak TPACK-nya gitu. Atau kita bisa gunakan juga aplikasi Photomat misalnya, yaitu kita kalau ada siswa yang terkendala dalam menjawab soal, kita bisa menggunakan Photomat itu. Kita ajarkan Photomat. Coba kamu foto, akan ada langkah-langkah yang detailnya. Kita suruh siswanya mengamati itu, mengkritisi itu, dan tanya jawab ke gurunya. Kenapa kok bisa hasilnya seperti ini segala macam. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi intinya yang harus kita hasilkan adalah modul ajar dan LKPD. Nah, apa sesuai yang diarahkan oleh Pak Suherman tadi, apa yang harus kita persiapkan? Nah, yang harus kita persiapkan di sini adalah eh, Bapak Ibu harus menetapkan tujuan pembelajarannya. Nah, jadi menetapkan tujuan pembelajarannya yang akan dijadikan modul ajar. Minimal Bapak Ibu tetapkan saja untuk satu kali pertemuan. Karena itu yang akan terus kita diskusikan, perbaiki, hingga nanti kita presentasi akhir nanti. Nah, jadi yang Bapak Ibu siapkan adalah eh, tujuan pembelajarannya yang berformat ABCD tersebut. Jadi tidak sekedar tujuan pembelajaran peserta didik dapat me- menen- menggunakan teorema Pitagoras misalnya. Tidak. Lebih bagus dapat menemukan teorema Pitagoras. Tapi dengan apa menemukan teorema Pitagoras itu? Mungkin dengan kegiatan ini, dengan proyek ini, dengan mengamati ini, dengan mempelajari ini seperti itu. Itu harapannya di kurikulum Merdeka ini.
Di samping itu Bapak Ibu harus mempersiapkan laptopnya, ya ada mouse-nya juga lebih bagus seperti itu. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Kalau ada diskusi atau pertanyaan, ya kita lanjutkan. Tentunya saya kembalikan kepada Bapak Sherman. Saya kembalikan kepada Pak Sherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadam sudah menjelaskan secara singkat apa yang akan kita lakukan selama kegiatan eh, workshop ini ya. Jadi kata Pak Sadam yang harus kita sediakan di sini itu tentu karena kita akan berkaitan dengan IT, kita menyediakan laptop ya. Nah, laptop. Tapi kalau kita belajarnya nanti di labor komputer, kita bisa saja menggunakan komputer yang ada di labor. Tetapi karena kita akan mempersiapkan sebuah modul ajar yang akan kita gunakan dalam proses belajar mengajar kita setelah kita melaksanakan kegiatan ini, maka kita akan masing-masing kita menyediakan semacam kita ambil sebuah capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran itu akan kita ambil sebuah atau beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita buatkan modul ajarnya. Termasuk nanti medianya apa, IT-nya apa yang mau kita gunakan dengan menggunakan GeoGebra Classroom tadi. Kemudian mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Fridgo, atau silakan kita tanya jawab diskusi sebelum saya lanjutkan hal-hal yang teknis lainnya. Silakan Bapak Ibu. Eh, baik, terima kasih Pak. Izin Pak, Ya, ini tadi ya mencoba silakan. menekan tombol reaction, tapi sepertinya oh ini baru sudah mulai Ya, bisa. Ya, silakan Bu. angkat tangan Pak. Ya, Ya, izin Pak, mungkin sedikit ini terkait dari output yang diharapkan dari kegiatan workshop ini ya Pak ya. Jadi di sini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sadam terkait luarannya itu nanti kita akan merancang satu modul ajar beserta LKPD yang berbasis apa tadi GeoGebra Classroom gitu ya Pak Sadam ya. Nah, Iya, Bu. dan dan kemudian tadi kata Pak Sadam itu kita cukup rancang satu dan itu nanti yang akan kita revisi dalam beberapa kali kegiatan sampai akhirnya nanti bisa dipresentasikan. Benar begitu ya, Pak? Iya, Bu. ya, Berarti artinya mungkin di sini saya cuma ingin penguatan gitu ya, Pak. Artinya kita di sini cukup memilih satu TP, kemudian kita rancang modulnya, kemudian nanti kita revisi, revisi, revisi sampai akhirnya modul yang satu TP itu jadi satu produk yang bagus gitu ya, Pak. ya. Ya, minimal nanti yang kita hasilkan itu sebuah modul pembelajaran, modul ajar yang Hmm, akan kita gunakan untuk satu kali pertemuan. Iya. Ya, di iya. kelas real ya. Jadi, modul yang kita hasilkan itu adalah modul yang akan kita gunakan di kelas nantinya. Oh iya, Ya, begitu ya, Pak. ya. Jadi untuk mempersiapkan diri juga di kelas Hmm, nantinya. Iya. Jadi iya. di kegiatan workshop ini kita akan nanti berdiskusi panjang itu. Nah, modul yang sudah saya hasilkan seperti ini, apa yang harus saya perbaiki ini. Ya, jadi di sini lebih banyak diskusinya nanti. Iya gitu. Pak, untuk teknis kegiatan, mungkin Pak, apakah kegiatan kita ini setelah daring ini akan ada daring berikutnya atau langsung kita ketemu secara offline atau bagaimana Pak? Ya, jadi diharapkan setelah daring ini tentu di malam hari ini kita akan menetapkan kapan hari pertama kita akan berjumpa di lapangan. Ya, Oh ya, gitu Pak. ya. Eh, untuk berapa hari atau berapa pertemuan Pak? Dua atau berapa Pak? Berapa Pak Sadam?
Didiskusikan dulu nah Pak. Ya, Setidaknya Hmm, 3 kali tatap muka gitu. Selebihnya bisa kita kondisikan mungkin daring atau bagaimana gitu. Tapi iya, tambahan jadi sedikit. ada minimal ada 3 kali tatap muka kita di lapangan. Tatap muka itu 3 hari minimal ya. Ya, Misalnya Kamis besok, Kamis besok, Kamis besok, atau ada ya. 2 hari berturut-turut, nah, ditambah lagi 1 hari Kamis. Nah, selainnya nanti kita gunakan diskusi dengan Zoom meeting ini. Zoom, ya. Ya, gitu. Iya, Pak. Mungkin karena ya, ini harapannya karena kita juga masih di awal ajaran baru gitu ya, Pak. Kan ini ya, tanggal 15 itu minggu pertama gitu ya, Pak ya. ya, Nah, jadi harapan kami mungkin ketika minggu pertama itu siswa kita masih banyak kegiatan seperti ada yang MPLS begitu ya, Pak. Mungkin ya, itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini mungkin untuk usulan kepada teman-teman semua gitu ya. Mungkin nanti juga kita minta masukan dari Bapak Agus selaku pengawas kita gitu ya, Pak. Eh, jadi kalau gimana bagusnya ya Bapak Ibu ya untuk teknis kegiatan ini, apakah kita laksanakan per minggu atau kita maraton saja berturut-turut? Nah, gitu ya, Pak ya. ya. Hmm. Heeh. Eh, Pak Agus, mohon masukannya, Pak. Eh, Terima kasih, Bu Leni. Mohon izin Pak Suherman, Pak Ya, Rigo, dan Pak ya, silakan Pak Gus. Sadam. Eh, jadi mencermati apa yang disampaikan tadi, yang pertama ini mengenai materinya. Kalau saya mendukung Pak. Sebenarnya GeoGebra ini kan sudah diperkenalkan juga kepada kawan-kawan MGMP tahun 2008 Pak. Cuma waktu itu kan GeoGebra yang masih awal-awal dan penggunaannya Ya, lebih banyak ke eh, geometri, satu anu lah, persamaan garis waktu itu. Waktu itu masih ya, banyaknya ke persamaan garis, belum ke geometri. Geometrinya belum banyak. Tapi kurang berkembang karena ternyata memang keterpakaiannya di dalam pembelajaran agak kurang lah. Setelah mencermati apa yang disampaikan tadi, classroom GeoGebra-nya, saya tertarik nih karena di situ kan bisa interaksi antara guru dan murid. ya, Eh, jadi saya mengusulkan, kalau materi tetap itu saja lah Pak. Sebab ya, eh, di lapangan kan banyak memang aplikasi lain yang ditawarkan atau yang banyak dipakai sekarang. Tetapi ya, yang GeoGebra ini kan khas matematika ini. ya, Kemudian yang kedua mengenai jadwal tatap muka. ya, Yang perlu kita pahami sekarang Bapak Ibu semua, transportasi dari Padang ke Padang Panjang itu tetap harus lewat Malala loh. hmm, Iya, hmm, Pak. Jadi maksud saya, kalau memang kita awal-awal besok tanggal 15 mulai dalam minggu itu, sementara Lembah Anai baru akan dibuka tanggal 21 dan itu pun kita tidak tahu nanti bagaimana keadaan lapangannya. Jadi kalau memang bisa, tapi ini berpulang kepada Pak Suherman dan tim nanti ya. hmm, Artinya kalau memang diadakan 2 hari berturut dulu, misalnya hari ini dan besok, apakah itu lebih efektif bagi Bapak dan kawan-kawan dibandingkan dengan misalnya tiap hari Kamis gitu. Artinya kan ya, kalau kalau hari ini Bapak di Padang Panjang berarti nginep besok masih di Padang Panjang. ya, Kemudian nanti pertemuan yang satu lagi karena tadi katanya 3 mungkin bisa dijadwalkan hari Kamis pertemuan berikutnya. ya, Karena yang harus dipahami begini Pak Suherman dan rekan, walaupun jadwal kegiatan MGMP itu hari Kamis, tetapi di lapangan ada sekolah yang memang belum belum mengkosongkan hari Kamis ini untuk MGMP, Pak. ya, Karena dengan adanya kegiatan P5 di hari Sabtu, sehingga jadwal pelajaran dipadatkan menjadi 5 hari, kepala sekolah memang kesulitan untuk mengosongkan matematika di hari Kamis. Nah, itu. Jadi saya khawatirkan kalau memang nanti kegiatan banyaknya hari Kamis pertemuannya, nanti jumlah peserta yang tatap mukanya mungkin tidak tidak sesuai harapan lah, karena mereka tetap harus mengajar Pak Sherman itu. ya, Nah, jadi saya memang mencermati untuk pertemuan yang 3 tatap muka,
itu di awal-awal lah, artinya tanggal 15 minggu tanggal 15 atau sampai tanggal ke depannya supaya nanti tidak terkendala masalah kehadiran. Tetapi ini juga tentu berpulang kepada Pak Sherman dan tim, apakah lebih efektif di sini Bapak 2 hari turut-turut, konsekuensinya Bapak bisa nginap, bisa berulang lah. Nah, itu. Baru nanti yang ketiga kita cari hari yang lain. Mungkin begitu yang dari saya. Boleh nih? Ya, Ya, terima kasih, Pak. ya. Iya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Jadi Pak Agus mengusulkan, ya, pertama ya memang kemarin itu kami sempat berpikir karena lalu lintas Padang Panjang itu lebih jauh ke Mm-mm. Padang Bukit Tinggi ya, kan dengan stasi sekarang ini. Nah, jadi dulunya kami berencana untuk 2 hari pertama itu kami nginap di sana itu. Nah, Mm. kebetulan Pak Sadam kan orang Padang Panjang, dia rumahnya ada di tempat. Kalau tempat penginapan aman itu, ya, udah Mm. ada. Nah, itu karena tapi kalau jalan Padang Panjangnya sudah lancar, Lembana itu tidak ada masalah. Ya, Mm. kami pergi subuh sampai nanti jam 8 di sana atau jam 7. Silakan usul Ya, Bapak Ibu, Ya, Bapak Ibu guru. silakan. Ya, yang lain. Silakan mengusulkan. ya, mungkin dari Bu Rat, silakan Bu Rat. Len, Ya, Iya, kita silakan, Bu. sebenarnya mengikut ke Bapak aja karena Iya. dalam hal ini Bapak yang mengasih materi dan kita memahami mengenai Ya, transportasi ini, Pak. Insya Allah ya, teman-teman standby kalau memang dimungkinkan untuk setiap hari Kamis itu sangat sangat bersyukur sekali gitu karena memang di jadwal sudah dikosongkan dari jam 10 untuk kegiatan MGMP kita. Uh, tapi kalau memang untuk 3 hari, uh, mungkin agak keteteran juga teman-teman ini kira-kira uh, Pak, karena 3 hari kita akan meninggalkan sekolah ini. Mengingat jadwal kita juga cukup padat di hari Jumat ataupun Sabtu. Tapi sebenarnya ini masih fleksibel lah kalau untuk hari Jumat dan Sabtu itu. Terima kasih. ya, kan kan ada hari alternatif, misalnya Sabtu Minggu, kan mungkin juga. Ya. Itu kan Ya, salah satu begitu ya Pak. kemungkinan. Ya, mungkin diluruskan dulu Pak Swe. ya, Kita yang berturut-turut 2 hari, Bu. Eh, ya, 2 hari, ya. baru nanti yang 1 hari kita cari lagi. Gitu rasanya tadi Pak Sherman ya. Iya, iya, Ya, iya Pak Gus, benar. Ya, mungkin ada usulan dari Bapak Ibu yang lain dari SMP 6 sudah ya, dari SMP 5 mungkin. Di sini ada Ibu Bu Bernita ya, atau dari baik. Bu ya, iya Pak. Ya, Ibu Pernita, Pak Aswandi, Pak Amrizal, Iya Pak Amriza. Pak Nasir. Nah, mungkin perlu saya tambahkan. Jadi dalam kegiatan ini kami akan memberikan bagi peserta yang aktif tentunya ya, yang menghasilkan nanti modul ajarnya, kami akan sediakan sertifikat tentunya ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh LP2M UNP, bukan kami yang buat. Jadi LP2M Lembaga Pengembangan pada Masyarakat UNP. Jadi dikeluarkan oleh kepalanya nanti Resmi ya sertifikat Pak. resmi dari UNP. Ya. Kemudian setiap kali kita melaksanakan kegiatan, kami berikan juga semacam snack
kecil-kecilan untuk pagi harinya. Kemudian siang harinya kami sediakan juga makan siangnya. Ya, terima kasih Bapak. Hmm, Gimana Bapak Ibu? Ya, silakan berkomentar Bapak Ibu, karena kalau memang harinya nanti sudah kita sepakati hari pertemuan pertama, kita bisa konsultasi dengan Pak Kadis, mungkin nanti Pak Kadis menghadiri pertemuan lah, membuka acara kita ini Ya, gitu. ya. Nah, itu. Tapi tentu kita harus pastikan dulu harinya kapan gitu. Silakan Bapak Ibu berkomentar atau memberikan usulan lah. Iya, izin Pak, mungkin Ya. kalau dari kami itu karena kita mengingat sesuai apa yang disampaikan Pak Agus tadi di minggu pertama, kalau kami gitu ya lebih condong kegiatan ini dilaksanakan berturut-turut di minggu pertama saja gitu Pak. Jadi mungkin di hari Kamis dan Jumat atau di hari Rabu dan Kamis gitu ya, karena di minggu pertama memang eh, kita belum full gitu ya Bapak Ibu ya, dan mungkin sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas kita tadi, kita juga bisa ajukan izin resmi dari Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu jatuhnya itu dinas luar gitu ya, terkait kegiatan kita ini. Nah, jadi nanti mungkin untuk di hari ketiga, kalau seandainya memang bapak-bapak dari pihak WNP, Bapak dosen, Pak Suherman, Pak Frigo, dan Pak Sadamnya eh, terkendala untuk transportasi, mungkin kita juga bisa laksanakan yang terakhir itu secara daring gitu, Pak. Nah, mungkin itu bisa alternatif yang keduanya gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Itu kan sudah ada dua opsi ya. Tadi kalau dari Bu Erat, eh, apa namanya? Bu Erat tadi katanya eh, setiap hari Kamis gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada opsi kedua juga berturut-turut harinya gitu. Kalau tidak di minggu pertama, mungkin di minggu kedua gitu. Bagaimana Bapak Ibu di rentangan 22 sampai 27 di minggu kedua? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, mungkin dari Bu Wis, Bu silakan Bu Wis. Desi, Ibu Dila, setuju dua hari. Karena di Nah, sini yang on cam ada beberapa ya, Bu Wis, Bu Rani, Bu Pak Yanti. Aswandi mengusulkan katanya Iya. berturut-turut. Oh, ada di kolom chat ya. Setuju 2 hari Ya, berturut-turut minggu pertama Kamis sama Jumat. ya. Iya, ini dari Pak Aswandi, Pak. Kamis sama Jumat. Ya, mungkin kalau tidak di minggu pertama, mungkin bisa di minggu kedua, seperti itu, Pak. Tapi kalau ininya berturut-turut gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Ya, setuju berturut-turut. dari Bu Desi Ya, Susilawati ya. Oh iya, Bu Desi ya, juga minta beriringan gitu, Pak. ya. Mau Jadi, mohon izin Bu Leni. iya, Pak. Ya, Eh, Kalau berturut-turut saya mengusulkan begini, karena kalau Kamis dan Jumat, hari Jumat ini kan di Padang Panjang hari balai Pak Sherman. nah, ya. Hari balai, anggota kita banyak ibu-ibu. Jangan-jangan Iya. nanti baru setengah hari udah banyak minta izin karena harus ke pasar menyiapkan masakan Pak. Pak. Iya, Jadi bener kalau juga memang ya, dua Pak ya. hari, saya mengusulkannya Rabu Kamis malah supaya lebih Ah, efektif. Sebab kalau Kamis Jumat agak rawan nanti yang hari Jumatnya Pak. Ya, iya. Oh, ya. hari Rabu Kamisnya Oh, di selain tanggal 16 17. oh, berarti Pak Sadam ini ya, selain 16 Ya. dan 17 ya Pak Sadam. Ya, ya Nggak, betul. kebetulan Eh, hari Rabu itu kan mau mempersiapkan kami Departemen Matematika, hari rapatnya itu adalah hari Rabu. Kebetulan Hmm. ada kemungkinan hari Rabu itu kami akan rapat, ya. Tapi kalau Rabu satu lagi enggak apa-apa. Setuju Jadi Berarti Pak Firman, Pak. Nggak, tak tahu 18 19 enggak apa juga. Jumat Pak, atau ya dua jadi puluh Jumat tiga saja dua lah kalau puluh gitu Pak. Kamis Ya. Jumat saja lah berarti.
Iya. 18, Bu 19. Ya. Bu Yelsi, silakan Bu Yelsi. Udah buka Gini ya Pak, mikrofon tadi. iya izin ya Pak Usul. Karena kalau minggu pertama bagi yang ngajak kelas 7 mungkin untuk hari Senin, Selasa, Rabu masih MPLS. Tapi bagi kita yang mengajar kelas 8 dan kelas 9, ketika pertemuan pertama kita udah nggak masuk, rasanya agak gimana gitu ya Pak. Mungkin bagusnya kalau di minggu berikutnya aja gimana Pak gitu. Jadi kelas memang sudah bisa terkondisikan bagi kita gitu. Situasi kelasnya juga sudah nampak gitu. Itu usul dari kami. Kalau di minggu pertama itu kan ini baru pertama udah nggak masuk nanti anak-anak bilang nggak beraja aduh gitu. Jam kosnya dari awal Iya ya gitu. Bu ya. Iya. Nah, itu Pak. Oh iya, ada opsi lanjutan untuk di minggu kedua rentangan 22 sampai 27 gitu. Ya. Ya, gimana Bapak Ibu? Enggak, untuk hari Kamis pertama itu bisa jadi kan ada kemungkinan pertemuan pertamanya 1 hari atau pertemuan keduanya untuk turut kan bisa juga. Ada alternatif lain Hmm. kan. Oh, iya. Atau ini Pak, kalau kita pecah, ini kan tadi kata Pak Sadam juga kita harus merevisi begitu ya Pak ya, Ya. merevisi. Mungkin bisa juga kita pertimbangkan untuk hari yang berjarak gitu Pak. Kalau seandainya memang pihak kampus eh, menyanggupi untuk hari yang terpisah gitu Pak. Jadi kita juga punya waktu untuk Ya. merevisi produk yang kita bikin. Nah gitu Pak. Ya Kalau kan memang bisa tidak memungkinkan untuk bisa saja berdekatan. nanti kita luring kan, luring 2 hari. Nah, Mm. untuk pertemuan ketiganya kita coba daring dulu ya, memantau sejauh mana apa yang sudah kita lakukan itu. Baru nanti kita laksanakan pertemuan eh, luringnya lagi. Oh gitu Pak. Nah ya, Ya. Jadi baik Pak. habis luring kita coba memantaunya lewat daring Iya Pak. ya, diskusinya. Iya. Jadi bagaimana Bapak Ibu untuk keputusan tanggal pelaksanaan kegiatan kita? Ya. Karena sepertinya apa Hmm. yang disampaikan oleh Pak Sadam sangat menarik sekali gitu ya. Karena kita selama ini masih mengenal GeoGebra itu hanya berhubungan dengan membuat garis atau persamaan garis gitu ya. Kemudian membuat gambar-gambar jaring-jaring, tapi belum sampai kepada proses pembuatan LKPD gitu ya, yang berbasis classroom. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin bisa kita fixkan kira-kira kita sepakatnya di tanggal berapa? Kita mulainya jam berapa, Leni? Iya, Ya, izin. sebenarnya kalau mulai itu tergantung kita juga ya. Dan kalau jalannya sudah lancar, biasanya kami bisa tiba jam 8 ya kalau berangkatnya subuh. Tergantung juga. Jadi paling cepat jam 9 kita bisa mulai. Hmm, Berarti untuk satu hari itu berapa JP, Pak? Ini tergantung juga ke Ibu. Kan tadi saya katakan nanti karena kami menyediakan snack dan makan siang, nah, bisa kita jam 3-an atau setengah menjelang asar baru kita berhenti lagi. Gitu. Ya, baik, Pak. Jadi Hari bagaimana Bapak Kamis. Ibu? Berarti hari Kamis minggu pertama itu aja hari tanggal 18 kita mulai MGMP pertama kita dengan pemateri dari bapak-bapak kita nih, Leni. Untuk Untuk pertemuan pertemuan keduanya, pertamanya. untuk pertemuan kedua, Yang luring kan? yang pertama daring atau luring, Pak? Luring. Sama hari ini dari Luring. kita kan sedang mendiskusikan kapan hari pertama kita luring nanti. Oh, pertama luring, Pak. Ya, Ya, hari pertama luring dalam kapan? itu aja. Tanggal 18.
Ya, tanggal 18. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Nah, ini sepertinya Pak Nazwir eh, baru on cam. Silakan Pak Silakan Nazir. Pak. Mudah-mudahan hasil karya kita ini dapat kita terapkan langsung ke siswa kita. Jadi kita mengambil CP-nya itu kita sesuaikan waktunya nanti, ya, bukan CP yang pertama, CP yang kira-kira 15 hari lagi mau kita tampilkan. Ini Pak Nazwir, Ya. ya, silakan Pak. Saya setuju saja, Pak. Ada masukannya Pak Nazwir? Saya ini setuju saja, Pak. Setuju saja. Ya. Tapi Oke, izin Bapak Ibu Pak, yang lain, ya, Pak, ya, mohon maaf Pak, ini mungkin agak sedikit pertimbangan ya Pak. Tapi ya, apa yang disampaikan Bu Yelsi tadi mungkin juga patut kita ini ya Pak ya, karena ya, di Nazwir. hari Kamis itu memang mungkin Ya, tidak semua teman yang belum dikosongkan jadwalnya dari pagi gitu Pak. ya, Sementara itu memang pertemuan pertama begitu Pak. ya. Nah, mungkin bisa juga kita mempertimbangkan opsi untuk di minggu kedua gitu ya Pak, setelah telah dipikir-pikir gitu ya Pak. Ya, Karena minggu enggak, pertama ya. sudah ninggalin tugas, gitu Pak. Oke, Gimana nah, tuh Pak sebenarnya tidak bagusnya ada Pak? masalah, Bu. Selagi kita sepakati, misalkan pada minggu kedua ya, berarti itu kan Iya, tanggal 25, berarti ya. 25 gitu. Bagaimana Ya, Bapak Ibu? jadi minggu pertama itu mungkin mempersiapkan diri atau ketemu dengan siswa-siswa kita yang baru ya. Nah, tentu Ya, kita harus masuk dulu. Ya. iya Baru pada mungkin. minggu keduanya nanti kita rencanakan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan ini. Tapi ini ada tapinya juga, Bu. Iya Pak. Tanggal 25 itu mungkin masih bisa saya ya. Nah, saya Hmm. kemungkinan tanggal 26 itu mau ke Mentawai dengan Oh gitu kegiatan yang Pak. sama. Tanggal 26 saya berangkat ke Mentawai. Kan tanggal 26, tanggal 27 waktu itu ya. Dia hari Sabtu berangkatnya. Nah, masih bisa itu. Masih bisa 25, 26 bisa itu. Karena saya berangkatnya hari Sabtu, tanggal 27. Ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? 2526 atau 2425? Ya, Dua lima dua saya enam berarti Kamis Jumat, dua empat ya dua lima tahu Rabu 24, Kamis. 25 Rabu Kamis. 2425. Ya, Iya. Rabu Kami, 45 lah. kalau kami Jumat dah ibu-ibu ke pasar. Bapak-bapak salat Jumat ya Pak. Jedanya terlalu panjang. Ya, 2425 aja lah. Ya. Iya, Rabu dengan Kamis. iya. Demikian kalau memang dibantu sama Pak Agus mengkomunikasikan dengan Dinas Pendidikan, kalau misalnya ada surat tugas atau apanya, mungkin sudah aman sekolah mengizinkan kita untuk Ya. kegiatan ini. Ya. Ya, kalau bisa nanti bisa dihadiri oleh apa namanya orang dinas ya. Iya Kalau Pak. tidak bisa kepala dinasnya, pokoknya ada anggota dari kantor dinas pendidikan Padang Panjang. Gitu. Yang pertama berapa jadinya? Tanggal berapa jadinya? Boleh nih? Dua Tanggal empat 24, 25. 24 24 ya 25 25. Oke, rencananya. oke. Ya 24, kalau sudah 25. fix nanti saya hubungi Pak Kadis gitu maksudnya. Iya. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Berarti fix Pak untuk Bapak Ibu semuanya tanggal 24 25 Bapak Ibu. Ya. Kalau ibu-ibu biasanya kalau diam iya tuh.
Ya, Pak. Ya, Kalau oke, enggak Pak. banyak alasan kan? Ya. Ya, Pak. Berarti tanggal 24-25 itu kita laksanakan kegiatannya mulai dari insya Allah pukul 8 sampai pukul 15. Lebih-lebih sedikit gitu ya, Pak. Atau 15.30 menjelang asar. Em, Tempatnya Leni. Untuk tempat Pak. kegiatan eh, ke insya Allah di SMP 1 seperti biasa kita bisa memfasilitasi Bapak Ibu semua. Tapi karena tadi kata Bapak kalau di labor komputer juga bisa gitu ya. Tapi karena berhubung ini perangkatnya itu berupa LKPD dan Bapak Ibu juga akan merevisinya di rumah, mungkin lebih baik kita pakai laptop. Nah, jadi kita tidak usah adakan di labor komputer. Mungkin nanti kita bisa eh, carikan tempat gitu ya Bapak Ibu ya. Karena di SMP 1 sekarang kondisinya untuk kegiatan pertama ini ruang pertemuannya itu apa namanya dipakai. Jadi mungkin nanti bisa kita alihkan ke ruangan lain. Nah, gitu. Ruang yang tempat biasa kita gunakan untuk MGMP itu dipakai, jadi bisa dialihkan ke tempat yang lain nanti Bapak Ibu. Jadi insya Allah kegiatan kita masih di SMP 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Nah, biar gampang juga Bapak Ibu untuk akses ininya ya. Di tengah-tengah gitu soalnya ya Bapak Ibu ya. Eh, izin Pak, itu saja Dengan mungkin Pak. colokan Bu, Ya Pak. colokan apakah tersedia cukup? Nah, insya Allah nanti difasilitasi Pak sama Ibu Yelsi Pak. Bu Yelsi ini punya gudang colokan ini Pak. Oh, Ya, Hmm. Ya, mungkin itu saja dulu Pak. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Suherman. Atau mungkin ada Oke. tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Seolah kita akan laksanakan pada tanggal 24 dan 25 Juli ini ya. Ya Pak. Jadi saya minta daftar nama peserta kita yang akan mengikuti kegiatan ini, Bu. Ya Pak. Ya, nanti masalah konsumsinya eh, langsung saya komunikasi dengan Ibu ya. Ya, baik Jadi Pak. Ibu buatkan daftar namanya yang fix, sehingganya nanti kami bisa juga mempersiapkan salah satunya nanti daftar hadirnya nanti kita persiapkan ya. Eh, Daftar hadirnya nanti, kemudian daftar namanya sudah benar, kan kita buatkan nanti sertifikatnya. Kita Ya, lahirkan sertifikat yang tempat tanda tangan dulu nanti diperiksa udah benar nak namanya. Nah, baru nanti kami mintakan eh, tanda tangan dan stempel dari pihak UNP-nya nanti. ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk sertifikat ini Bapak Ibu sudah dapat 8 poin gitu ya Bapak Ibu ya, karena ini berkaitan dengan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang durasinya 2 sampai 3 hari gitu ya. Jadi sudah bisa dikatakan setara 8 poin untuk kinerja Bapak Ibu nanti di PMM. Nah, jadi harapannya kita semua bisa serius, selain dapat ilmu, kita juga dapat sertifikat gitu ya Bapak Ibu ya, dan insya Allah apa yang kita dapatkan ini nanti bisa langsung kita eksekusi untuk peserta didik kita di awal tahun ajaran baru ini. Nah, gitu. Jadi Pak, berarti kita sudah dapat fix tanggalnya untuk tanggal kegiatan pada tanggal 24 dan 25. Nah, ini Ya. untuk pertemuan ketiganya lagi Pak. Apakah nanti dibicarakan di saat luring ini saja Pak? Sepakati Pak? Dan ya karena ada kemungkinan ya sudah pertemuan satu kedua nanti Bapak Ibu membuat terus kita pantau lewat daring nanti sampai jauh sejauh mana Bapak Ibu sudah malah membuatnya. Baru kita tetapkan nanti di saat kita daring itu tanggal berapa kita lagi ketemunya. Ya, Ya. ya baik Pak. Eh, Baik Pak, terima kasih Pak. Eh, Baik Bapak Ibu, apa masih ada Bapak Ibu?
yang dirasa ragu atau yang ingin ditanyakan kepada bapak-bapak dosen kita? Sudah jam 9 lewat, Bu Leni. Ya, Mungkin Oh, iya. dicukupkan saja. oke ya. Ibu-ibu Oke, ini kalau Bapak ditanya Ibu. dia pasti diam terus nih, Bu Leni. Iya, Pak. Oke, ya. Oke, Eh, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah dapat hadir pada malam ini ya. Sudah menunjukkan waktu jam 21 lebih 20 menit. Nah, iya, sebenarnya iya. saya masih mau bersama Bapak Ibu nih sampai jam 1 malam nanti karena menunggu pertandingan sepak bola Belanda lawan Inggris apa ya? ini? Inggris Inggris. ya. Ya. Iya, Pak. Tapi mungkin ibu-ibu mau istirahat ya. Nah, jadi kita akhiri aja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 24 dan 25 ya. Nah, mengenai kelanjutannya kita berkomunikasi saja nanti lewat WA ya Bu Leni Iya, Pak. ya. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Bapak Ibu semuanya ya. Pak, sama-sama. Eh, Bapak. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Iya, terima kasih juga Pak. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dosen dari UNP, Bapak Ibu anggota MGMP Matematika, dan teristimewa Bapak pengawas kita Bapak Agus Setiawan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon Lupa Pak, Mari Pak kita Sadam belum bilang tuh Padang Panjangnya di mana Pak Sadam tuh? ya, Kalau dulu Padang Panjang namanya Pak. Kalau sekarang udah masuk Tanah Datar. Tapi karena dekat dengan pasar, paling tak sampai 10 menit dari pasar. Jadi masih saya anggap Padang Panjang Pak. Di Andale Batipuah Pak. Oh, Gunung. Andale, ya, kan Jale tuh. Ya Pak. Izin deh Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suherman, Pak. ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.